Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda menyaksikan acara kami. Kami senang sekali dapat menjumpai Anda pada hari ini dan hari ini merupakan hari biasa pekan kedua Advent. Saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo yang pastinya bagi Anda yang sering menyaksikan acara Oase Rohani Katolik sangat familiar. Romo Yohanes Budi Raharjo SPB yang kita akrab dengan sapaan Romo Budi. Romo, apa kabar Romo? Baik, Elsa, terima kasih. Senang bertemu lagi juga untuk para pemirsa, pendengar ORK dimanapun Anda berada. Iya, dan tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent ya Romo ya. Betul, Iya. sudah dekat-dekat Natal. Sudah dekat-dekat Natal. Baik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu kekal abadi, karena cinta pada umat-Mu, kepada kami semua. Hantarlah kami ke dalam kesetiaan-Mu, agar kami peroleh bagian dalam sukacita surgawi, dengan segala niat dan usaha kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena rahmat-Mu yang selalu ada bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari biasa pekan kedua Advent, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Lihat,
Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Budi untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, hari biasa pekan kedua Advent. Dan sekarang Romo Budi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Dipersilakan Romo. Baik, terima kasih Helsa. Para permisa, pendengar ORK yang setia dimanapun Anda berada, Anda yang terus bertekun dengan renungan, mendengarkan sabda Tuhan, misa harian, tentu sadar bahwa selama masa Advent terus-menerus praktis ya. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Kadang ketika ada pesta, ada perayaan tertentu, memang tentu menurut pesta liturgi itu. Tapi mayoritas semua dari situ. Kenapa? Karena memang kitab ini istimewa. Yesaya ini istimewa. Yesaya salah satu nabi boleh dibilang terbesar dalam perjanjian lama. Dan kenapa dipilih sebagai bacaan utama, bacaan pertama ya, yang utama dalam misa? Karena Anda tentu tahu, Yesaya yang menubuatkan datangnya seorang pemimpin yang lahir dari wanita muda dan diberi nama Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita. Buat kita orang Kristiani, nubuatan itu kita tangkap
terpenuhi genap di dalam diri Yesus. Dan apa yang dipenuhi oleh Allah melampaui apa yang dinubuatkan. Yang dinubuatkan wanita muda, yang tergenapi seorang perawan jauh lebih luar biasa. Yang dinubuatkan keturunan Daud, darah dan daging. Tetapi yang digenapi, iman kita sebagai orang Kristiani melampaui dari itu. Karena misteri Allah yang menjadi manusia. Dan itu kita sedang siapkan untuk perayaan besar iman kita, Natal. Natal itulah kita rayakan misteri iman yang pokok, sabda sudah menjadi daging. Tinggal di antara kita. Emmanuel. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Untuk apa? Menyertai kita terus. Dan kitab Yesaya ini sungguh luar biasa. Dari jenis sastranya saja, kumpulan sajak yang dari nilai sastra luar biasa. Bahasanya, bagaimana cara menyusun kata-katanya. Ya, kalau kita orang Indonesia tahu puisinya Khairil Anwar, Rendra, nah itu kan terasa nilai sastranya berbobot. Yesaya seperti itu. Nggak cuma kasih pesan, tapi menuangkannya dalam bentuk sastra yang ya sangat bagus sekali, ya indah, luar biasa. Oke, maka saya mau seperti biasa bagian pertama kita mau menggali dari bacaan pertama, dan saya mau ikuti langkah seperti biasa. Kita lihat teks dalam konteks. Karena tidak ada teks tanpa konteks. Yesaya tidak menyapa, tidak memberi pesan nubuatan, tidak dalam satu ruang hampa, tapi dalam satu kondisi yang konkret, konteks yang tertentu. Dari situ kita menangkap pesan apa yang waktu itu Yesaya sampaikan. Dan dari situ, karena sabda Tuhan itu berguna untuk siapapun, dimanapun, kapanpun, lalu kita coba menangkap juga pesan apa yang tidak terikat waktu, yang tentu selalu berguna untuk kita. Ya, nah seperti itu. Maka kalau kita lihat pertama-tama sebelum ada teks, betul ada penulisnya. Lagi itu Yesaya. Dan Yesaya sendiri, dan konteksnya ini, hidup dalam masa yang kritis. Kritisnya bagaimana? Memang waktu itu Yesaya ketika dipanggil menjadi nabi, kerajaan yang dulu satu dipimpin oleh Daud sudah terpecah menjadi dua. Kerajaan utara Israel, kerajaan selatan Yehuda, dan Yesaya menyaksikan bagaimana kerajaan utara dikepung dan kemudian diserang dan kemudian hancur. Dihancurkan oleh kerajaan Asyur yang di atasnya. Tahun 721 atau 722 sebelum Masehi. Oke. Dan kemudian dia menyaksikan sendiri kelanjutannya salah satu raja Asyur yang kemudian Sanherib mengepung lagi kerajaan selatan. Utara sudah habis ceritanya. Hancur, hilang dari katakan permukaan bumi, boleh dibilang begitu. Sudah tidak ada lagi dalam sejarah, dan kemudian sekarang kerajaan selatan Yehuda yang terancam dikepung, mau dihancurkan. Nah, dalam situasi yang kritis seperti itu menarik. Yesaya dipanggil, dan dia di situ menyampaikan pesan-pesannya. Lalu konteks kita perikop mulai bab 40, Anda lihat bab 40 ayat 1 sampai 11, menurut para ahli kitab suci itu disebut Yesaya yang kedua. Dari bab 1 sampai 39 Yesaya yang pertama.
bagian kedua ini, mulai dengan bab 40 sampai 55, itu adalah periode di mana bangsa pilihan ini, umat Allah, sudah dikalahkan oleh Babylon dan dibuang ke Babilonia. Dan di sini konteksnya, kita sekarang mau baca apa maksudnya pesan dari Yesaya yang kedua ini. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan. Ya, Nabi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Hiburlah umatku. Kenapa perlu dihibur? Ya, siapa yang tidak galau, susah hatinya dalam pembuangan, dalam pengasingan, bukan di negeri sendiri, ditundukkan dan dalam kekuasaan orang lain, bangsa lain. Tentu di situ terasa sekali, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Nah, itu yang dalam pembuangan di Babel itu. Mengumumkan kepada umat dalam pembuangan, karena sebentar lagi itu akan selesai. Wah, kan terhibur sekali. Kalau seperti orang yang dihukum penjara dan karena kesalahannya dan sebentar mau habis masa hukumannya, apalagi mendapat grasi atau amnesti dan mau cepat keluar, wah senang sekali, sangat terhibur. Karena bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa. Cukup. Lalu dari situ dilanjutkan, ada suara berseru, siap di padang gurun, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu mengatakan apa? Bangsa yang dalam pembuangan ini mau dibawa pulang, dan jalannya juga disiapkan. Tidak lewat jalan kelok-kelok Mesopotamia, tapi mau jalan lurus. Enggak seperti jalan tol begitu, ya, yang lebih mudah, lebih lurus, yang rata, lebar, bukit-bukit diratakan, yang lekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, ya, sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Ini yang menjadi hiburan, ya. Dan dari situ sudah kita melihat, ya, merenungkan. Kita bisa lanjut sedikit. Nah, ayat 6, terdengarlah suatu suara, berserulah. Apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Semaraknya seperti bunga di padang, rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesuatu yang pasti itu juga berlaku kapanpun. Refleksinya tentu hidup manusia itu sangat rapuh, sangat sementara, seperti bunga itu pagi mekar, mungkin sore juga bisa layu, bisa kering, rumput apalagi. Nah, seperti itu kita menyadari kesementaraan hidup kita. Dan sementara firman Allah tetap tinggal untuk selamanya. Dan ayat 10 itu, lihat itu Tuhan, ia datang dengan kekuatan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati, demikianlah sabda Tuhan. Ya, itu nubuatan dari Yesaya. Sekali lagi, konteksnya sudah ketahuan dan Allah menampilkan yang dikomunikasikan kepada umat Allah itu sebagai Allah yang mengampuni dosa umatnya. Dipahami mereka sampai dibuang karena mereka berdosa. Akibatnya ya sengsara begitu. Tapi Tuhan Maha Rahim mau mengampuni dan bahkan menyelamatkan, mengembalikan ke tanah terjanji sebelumnya. Bahkan dengan keluaran yang kedua yang boleh dikatakan lebih bagus daripada keluaran yang pertama yang dipimpin oleh Musa. Karena keluaran yang pertama kita tahu dengar ceritanya begitu susah payah,
dan keluaran kedua jalannya diratakan, ya, diluruskan menjadi lebih mudah. Ini yang tadi saya bilang bahwa demikian pesan di dalam konteks pada waktu itu. Nah, sekarang adalah bagaimana kita menangkap ini dan melihat, merefleksikan untuk kita sendiri. Kita juga boleh kan bilang, kalau mendengar berita-berita analisa tahun 2023, ya, sebentar tidak lama lagi masuk tahun yang baru, seperti kelihatannya perhitungannya yang kelabu, yang suram secara ekonomi, mungkin resesi karena ada COVID masih terus berkepanjangan, kita mengalaminya itu, perang di Eropa di sana, kita semua tahu itu, yang pasti berdampak ke negara-negara yang lain Eropa, bahkan seluruh dunia menjadi lebih sulit segala macam, kenaikan harga segala macam itu terjadi. Nah, orang bisa merasa juga gelisah, tentu, khawatir. Dan menurut saya, merenungkan sabda Tuhan hari ini, kembali kita diingatkan. Pesan yang menguatkan iman kita. Pesan yang menghibur. Keadaan kita, meski dikatakan ya belum terjadi, tetapi orang sebagian analisa begitu, dan kita berharap tidak terjadi seperti itu, tetapi bayangkan, keadaan umat Allah sudah terbuang, itu kan sudah habis-habisan. Nggak punya lagi tanah milik sendiri, bait Allahnya juga sudah dihancurkan, nggak punya lagi, kehilangan sanak saudara, mungkin itu sudah keadaan boleh dibilang yang habis-habisan. Dan di dalam keadaan seperti itu, Allah menghibur. Saya yakin kita jauh lebih baik daripada keadaan itu. Dan maka, dengan perikop ini, kita mendapat pesan yang menghibur. Jangan takut. Kenapa? Seperti nanti di bagian kedua, kita lanjut dengan Injil, karena Allah itu penuh perhatian. Allah tidak meninggalkan umatnya. Betul, keadaan bisa menjadi susah. Karena apa? Karena kejahatan, karena kesalahan kita sendiri, kejahatan orang lain, dan sebagainya. Perang tidak lain adalah kejahatan, ya, satu sama lain. Dan ya, penderitaan yang muncul dengan segala macam. Tapi itu pesannya. Jangan takut. Kenapa? Allah datang dengan kekuatannya. Ia seperti gembala yang baik, yang mau menghantar domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Ya, seperti yang indah itu di dalam Mazmur 23. Ya, Mazmur 23 sangat indah. Tuhan adalah gembalaku. Ya, tadi di bagian ayat perikop ini, bacaan hari ini, ya, ayat 11 kan dikatakan seperti seorang gembala. Ya, dan Mazmur 23 itu Tuhan gembala yang baik, memberikan aku di padang padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menghibur aku. Ayat 4, Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Nah, itu pesan Emmanuel, Allah beserta kita. Gadamu dan tongkatmu, itu artinya kekuasaannya. Penuh kuasa, dengan kekuatannya, itulah yang menghibur aku. Maka demikian, Elsa, inspirasi yang bisa kita dapat dari bacaan pertama, ya, jangan takut, dan kita selalu mendapat penghiburan dari Tuhan, karena Ia datang dengan kekuatan, selalu memperhatikan kita, menyelamatkan kita. Ya, dan di situ ayat 1 tadi di Mazmur dikatakan, keselamatan datang daripadanya. Ya, keselamatan dari Tuhan. Demikian, mudah-mudahan itu yang bisa menjadi kekuatan iman buat kita semua, memasuki, saya sudah menjalani masa Advent, dan sebentar lagi juga merayakan Natal dan memasuki tahun baru dengan kekuatan iman seperti itu dan penghiburan selalu dari Tuhan.
yang seperti gembala yang baik, terus memelihara, membimbing kita kepada keselamatan. Demikian, Elsa. Ya, baik. Terima kasih Romo Budi. Sangat inspiratif sekali renungan maupun ulasan dari bacaan pertama dari kitab Yesaya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat dan tetaplah menyaksikan acara kami. Kita kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan acara Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Yohanes Budiharjo STB dan saya Patricia Alsa. Romo Budi, kita akan lanjutkan langsung ke bacaan Injil saja ya Romo ya? Ya, sebelum itu saya mau hubungkan tadi di bagian pertama, saya mengingatkan bagaimana Yesaya dalam nubuatnya menyampaikan Allah yang sebagai gembala. Yang gembala dengan kekuatannya datang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, masuk sekarang ke Injil. Tadi kita sudah dengar bacaannya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Kalau di dalam misa harian biasa, masa biasa, itu bacaan pertama dan Injil urut jalannya menurut yang sedang dibaca. Jadi sebenarnya nggak ada koneksi. Tetapi kalau dalam masa khusus seperti ini, memang dipilih yang saling berkaitan. Ya. Jadi saya lihat di situ, melihat koneksinya ada dalam kata kunci itu, gembala. Gembala yang datang dengan kekuatannya untuk keselamatan domba-dombanya. Sekali lagi, kalau mau ikut langkah yang seperti pertama tadi, teks dalam konteks, baru kemudian memahami pesan dalam konteks itu, lalu apa yang menjadi inspirasi pesan untuk kita semua, maka saya mau mengingatkan bahwa konteks Yesus menyampaikan perumpamaan ini ketika ada macam sungut-sungut. Kenapa Yesus dekat-dekat sama orang berdosa? Makan minum dengan orang berdosa. Ya. Dan di situ Yesus mau mengatakan, pikiran Allah di mata Allah, karena ia sedang mencari yang hilang. Nah, mencari yang hilang harus dekat ke sana, menjangkau yang hilang itu. Dan perumpamaan ini, sekali lagi biarpun kita bukan gembala, mungkin banyak dari antara kita juga nggak pernah ketemu domba, tetapi langsung bisa merasa, ya, apalagi dibantu dengan ada lukisan. Allah itu yang nggak kelihatan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Dibandingkan dengan pengalaman kita sendiri manusia, gembala semua tahu, kalau punya 100, dihitung 1 hilang. Bukan karena itu ya, gembala yang cerita dulu, yang gembala yang IQ-nya kurang. Kerbau selalu dihitung kurang satu. Kenapa? Yang ditunggangin sendiri nggak dihitung, ya kurang 1. Bukan begitu. Tapi betul-betul hilang 1. Dan pasti gembala tidak, ya sudahlah nggak apa-apa. 1 ini masih punya 99. Enggak. Tetapi akan meninggalkan yang 99. Nggak rela 1 itu hilang. Dan ketika yang hilang itu ditemukan, pasti dengan upaya, dengan susah payah, bahkan mungkin juga dengan pengorbanan, ketika ketemu, sukacitanya lebih daripada sebelumnya. Yang hilang ditemukan. Bahkan apalagi kalau yang mati hidup lagi, waduh hebat lagi. Ya, sukacitanya meluap. Nah, seperti ini yang Tuhan Yesus lewat perumpamaannya mau mengajak orang-orang di waktu itu yang ngeritik, ngedumel,
mengerti. Karena kadang orang itu ngedumel, kritik, berkeluh kesah, sungut-sungut, karena menurut pikirannya, ya, yang apa yang terjadi tidak sesuai dengan salah pemikirannya. Oke. Dan kiranya dengan mengerti pesan itu, membuka pikiran, ada pencerahan. Aha, oh begitu ya. Oh ya, dan dari situ mestinya daripada bersungut-sungut menjadi ikut bergembira. Allah itu datang menyelamatkan. Allah dengan kekuasaannya menyelamatkan. By the way, nama Yesaya, bacaan pertama Nabi itu punya meaning keselamatan Allah atau keselamatan Tuhan. Tuhan keselamatan. Ya, jadi hubungannya selalu itu. Tuhan yang datang di dalam diri Yesus itu sebagai gembala yang memperhatikan domba-dombanya, yang mau menyelamatkan, dan tidak ada satupun yang jangan sampai ada satupun hilang. Maka demikian kita sudah mengerti pesan di dalam Injil perikop ini, dan buat kita sendiri sekali lagi itu pesan yang menenangkan. Allah yang kita rayakan di dalam Natal adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi gembala untuk kita dengan segenap kekuatannya, tongkat dan gadanya. Itu yang menghibur aku. Allah yang memperhatikan, tidak mau satupun hilang. Istilah dalam Yesus sendiri katakan, tidak satu helai rambut pun jatuh tanpa diketahui oleh Bapa. Sedemikian detail memperhatikannya. Masalahnya kadang-kadang kita berpikir, kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan seharusnya. Dan di situ yang bisa membuat kita murung, kita bersungut-sungut, kita kecewa bahkan. Tetapi semoga rahmat masa Advent ini, apalagi nanti Natal, bisa juga mencerahkan pikiran kita. Dan kalau kita bisa melihat dari perspektif Tuhan, pikiran Tuhan, nah tentu ada rasa tenang karena Tuhan terus memelihara, menyertai kita. Ya. Dan di ayat 14 itu tadi dikatakan, demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Di sini diterjemahkan anak-anak. Ya, kalau kita ya langsung pikirannya ya bocah. Tapi sebetulnya kalau kita lihat juga dalam bahasa Inggris, bahasa yang lain itu bukan children, tetapi little ones. Jadi orang-orang kecil, wong cilik. Tidak mau orang yang kelihatannya tidak dipandang, terpandang di masyarakat. Ya, orang-orang kecil itu tidak mau itu satupun hilang. Artinya adalah Allah punya perhatian kepada orang-orang biasa, orang-orang kecil, bahkan orang-orang berdosa. Sekali lagi, itu semoga menjadi inspirasi pesan yang menenteramkan kita, menghibur kita, membuat kita tenang, tidak takut dengan apa ini namanya berita-berita ini itu. Ya, kadang-kadang terlalu memperhatikan, apalagi sekarang medsos, semua menyebarkan narasi menurut versi kepentingannya, ya, menakuti atau dan mencemaskan. Kita mesti mendengarkan, terus berpegang pada sabda Tuhan. Tidak. Apa yang dinubuatkan Yesaya, apa yang disampaikan oleh Yesus, Allah itu keselamatan kita. Ia datang, ia menyertai kita dengan kekuatannya. Dan kita terus maju dengan ketenangan, apalagi ia memperhatikan orang-orang kecil. Maka kemudian menjadi pesan juga tambahan untuk kita,
supaya kita juga sebagai murid-murid Tuhan, kita juga memperhatikan sesama kita, orang-orang kecil itu. Dan Natal menjadi kesempatan, biasanya ada suasana tradisi memberi. Karena Allah itu memberi, dan memberi putranya, tunggalnya untuk kita. Dan ternyata Allah itu datang untuk orang-orang yang kecil, memperhatikan yang kecil. Maka kita juga mendapat dorongan, motivasi, supaya terus bisa kita juga menjadi seperti Allah, seperti Yesus Sang Gembala Baik. Untuk memperhatikan sesama kita, orang-orang yang kecil, yang dipandang oleh dunia tidak berarti, kurang berarti. Ya. Dan kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seperti gembala itu, yang memperhatikan domba-dombanya. Jangan kita berpikir, tidak apa-apa, gereja kita masih penuh. Kalau Natal luber-luber begitu ya. Dan yang itu nggak datang, yang itu nggak tahu kemana, udah jauh dari Tuhan, biarin aja. Masih banyak ini, kita juga, apalagi mungkin para pelayan-pelayan udah kesibukan dengan yang dilayani. Tidak. Mesti dengan semangat yang seperti gembala yang baik itu. Tidak ingin yang satupun itu hilang. Dan mau terus mencari, menyelamatkan. Ya. Demikian, Elsa, maka kiranya dari bacaan Injil itu inspirasi yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi, dengan pesan yang sama, Allah itu gembala, hadir, menolong kita, ya, mau menyelamatkan kita. Jangan takut, dan malah sebaliknya terhibur, dan kita justru sebaliknya dipanggil untuk menjadi gembala juga buat yang lain, yang menenangkan, yang menghibur, yang menyelamatkan untuk sesama kita, ya, yang menyelamatkan yang keliru jalannya dicari, ditemukan lagi. Oke. Dan demikian kita terus maju di dalam masa Advent ini, perayaan kita untuk menyambut Natal, dan semoga rahmat Natal membaharui hidup kita menjadi makin seperti Sang Gembala yang baik, Allah yang menjadi manusia, Emmanuel itu. Demikian, Elsa. Amin. Terima kasih Romo Budi untuk kesempatan yang sudah diberikan, dan pastinya kita yang mendengarkan ataupun menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sungguh merasa diberkati dan juga diberikan kekuatan secara rohani oleh renungan ataupun inspiratif iman dari Romo Budi. Dan kita akan mengakhiri Romo acara Oase Rohani Katolik ini, kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Budi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tidak menghendaki seorang pun dari kami ini hilang. Dan Engkau telah mengutus putramu menjadi gembala yang baik untuk kami semua. Mohon senantiasa Engkau berkenan ya Tuhan, membimbing kami, agar kami tidak terlena oleh kenyamanan dunia yang membuat kami jauh darimu, tidak menjadi gelisah takut karena kabar-kabar yang ada, yang kami dengar, tapi sebaliknya kami senantiasa mengalami penghiburan dari sabdamu sendiri, ketenangan, karena Engkau adalah Emmanuel, Allah yang terus menyertai kami, memperhatikan kami, dan supaya kami juga ikut menghayati panggilan untuk menjadi gembala yang baik seperti Engkau kepada sesama kami, khususnya yang kecil, yang membutuhkan. Dengan demikian, keselamatanmu sampai kepada semua orang, tak satu pun yang hilang. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.
Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. dan semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Budi dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan pastinya dalam menyambut menjelang nanti masa Natal, semoga hati kita, keluarga kita semakin bersukacita dan bisa berkumpul bersama. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bye-bye.